Baik, auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Suaranya aman, suara? Aman, Ustaz. Aman, alhamdulillah. Ya, utang saya banyak bener nih ya. Saya janji mau bahas aktivitas-aktivitas yang merusak amal ya. Waktu itu ya, Masya Allah, qadarullah sampai sekarang belum kesampaian. Iya, Ustaz. Maafin juga. Tapi malam ini nggak kepikiran bahas itu malah. Oh, siap, Iya. Ustaz. Pokoknya apa yang terlintas saja, Ustaz. Kalau itu ayat Allah yang ingin kita dengarkan. Jadi kita ya karena ini sudah mendekati akhir zaman, saya mau ajak teman-teman semua untuk memikirkan mati. Memikirkan mati. Karena mati itu adalah keniscayaan. Dan pertanyaannya, pernah nggak teman-teman menyangka bahwa kita itu akan digiring ke neraka semua sebetulnya? Allah. Ya, jadi kalau kita baca Al-Quran, ada ayat yang ternyata kita itu semuanya digiring ke neraka. Sampai depan neraka baru diselamatkan orang-orang bertakwa menuju surga. Jadi kesimpulannya, perjalanan kita semuanya adalah ke neraka. Allah. Ini Allah bilang di surat 19 ayat 70 dan 71. Surat Maryam Ayat 70 dan 71. Selanjutnya kami sungguh lebih mengetahui orang yang seharusnya dimasukkan ke dalam neraka. Oke, lanjut 71. Dan tidak ada seorang pun di antara kamu yang tidak mendatanginya, yaitu neraka. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu ketentuan yang sudah ditetapkan. Nah, ya, coba kita pahami sama-sama tuh ayat 71. Dan tidak ada seorang pun di antara kamu yang tidak mendatanginya. Jadi semua datang ke situ, benar nggak? Jadi kesimpulannya kita semua akan digiring ke neraka. Loh, lah yang masuk surga bagaimana? Baru baca ayat 72-nya. Kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang yang zalim di dalam neraka dalam keadaan berlutut. Nah, jadi orang bertakwa itu diselamatkan kemudian. Jadi teman-teman semua yang mau saya sampaikan adalah ini ilustrasi ya, ilustrasi. Kalau teman-teman lewat depan mall, lewat depannya aja, nggak usah masuk ke dalamnya, berasa nggak ademnya mall itu? Berasa, Ustaz? Berasa. Nah sekarang kalau kita lewat depan pembuangan sampah umum, meskipun kita nggak mampir lewat doang, baunya kerasa apa enggak? Kerasa, Ustaz. Kerasa. Nah kalau kita lewat pembakaran sampah, ada apinya lagi ngebakar dan kita lewat depannya, panasnya berasa apa enggak? Berasa. Berasa. Nah itu juga kalau kita lewat neraka, meskipun kita nggak masuk, cuma lewat depannya doang, kengeriannya terasa apa enggak? Berasa. Berasa. Jadi teman-teman semua, kita ini semuanya digiring ke arah neraka dulu, baru diselamatkan kemudian. Salman Al-Farisi itu menghilang 3 hari gara-gara ayat tentang neraka. Surat 15 ayat 43. Surat Al-Hijr. Al-Hijr ayat 43. Dan sungguh jahanam itu benar-benar tempat yang telah dijanjikan untuk mereka, yaitu pengikut setan semuanya. Ya, jadi kita beresin dulu artinya ya. Dan sungguh jahanam itu benar-benar yang telah dijanjikan untuk mereka semuanya. Pengikut setan ini kan tambahan dari mufassir, benar ya? Jadi kalau orang Arab yang ngerti bahasa Arab, wa inna jahannama la mau'iduhum. La mau'iduhum, la itu sungguh. Mau'idu itu tempat kembali. Hum mereka, tempat kembali mereka. Merekanya siapa? Oh, jangan-jangan kita, jangan-jangan saya, jangan-jangan kita semua yang ada di sini. Nah, ayat ini bikin Salman Al-Farisi menghilang 3 hari. Dicari-cari kemana-mana. Dicari-cari kemana-mana.
Lalu begitu hari ketiga nongol, ditanya sama Rasul, ente dari mana? Far gitu kali ya, ngomongnya kali ya. Riz, ente dari mana Riz? Gitu. Kok 3 hari kagak nongol? Dia bilang, saya takut sama ini ayat ini ya Rasul. Ini udah jahanam itu tempat kita pasti kembali. Lalu itulah asbabun nuzul turunnya ayat ke-45, Mas. Turunnya 45. Ya. Lanjutannya ya. Ya, lanjutannya ayat 45. Sesungguhnya orang yang bertakwa itu berada dalam surga-surga dan dekat mata air. Nah, jadi baru nih ayat ini turun, asbabun nuzulnya adalah ketakutannya Salman Al-Farisi. Gitu. Jadi teman-teman semua, kita ini akan digiring dulu masuk ke neraka, baru diselamatkan masuk ke surga. Kalau kita kombinasikan dengan surat Al-A'raf ayat 44 dan 46, 47, 44, 46, 47, silakan dibaca Mas. Surat 7 ayat 44, 46 dan 47. 70. Afwan Zat, loading Zat. Apa-apa, berarti udah mau selesai. Allahu Akbar. Surat 7 ayat 44 itu, orang penduduk surga nanya sama penduduk neraka tentang hal yang dijanjikan Allah. Ya. Kebuka nggak? Oke, kebuka alhamdulillah. 47 Zat. 44 dulu. Dan para penghuni surga menyeru penghuni-penghuni neraka. Sungguh kami telah memperoleh apa yang dijanjikan Tuhan kepada kami itu benar. Apakah kamu telah memperoleh apa yang dijanjikan Tuhan kepadamu itu benar? Mereka menjawab benar. Kemudian penyeru, yaitu malaikat, mengumumkan di antara mereka laknat Allah bagi orang-orang yang zalim. Nah, pertanyaannya Mas, nih kalau bisa nanya-nanya begini posisinya deket apa jauh nih Mas? Dekat Zat. Oh, deket, ya kan? Woi, gimana di situ? Dapat nggak yang dijanjiin? Gitu kan kurang lebih ya. Di sini kita dapat kok, Allah janjiin apa kita dapat. Ente gimana gitu ya kurang lebih ya. Ya. Tapi ayat 46-nya Mas baca Mas. Dan di antara keduanya, yaitu penghuni surga dan neraka, ada tabir. Ada tabir, ada hijab, ada batas. Jadi meskipun bisa ngobrol, nggak akan ngerasain tuh. Kita nggak ngerasain panasnya dia nggak ngerasain ademnya kita. Gitu. Kita pede banget ya masuk surga. Amin, amin. Amin ya rabbal alamin. Lanjutin Mas ayatnya Mas. Dan di atas A'raf, Ya, yaitu di atas tempat yang yang tinggi. tertinggi, ada orang-orang yang saling mengenal masing-masing dengan tanda-tandanya. Ya. Mereka menyeru penghuni surga, Salamun alaikum. Salam sejahtera bagimu. Mereka belum dapat masuk, tetapi mereka ingin segera masuk. Nah, ini poinnya nih, ujung ayatnya nih. Lam yadkhuluha, mereka belum masuk, artinya belum masuk surga, Mas. Masih nunggu masuk surga, tapi udah bisa ngobrol-ngobrol sama penghuni neraka. Ya kan? Mereka belum dapat masuk, tapi mereka ingin segera masuk. Jadi inilah yang saya bilang tadi, kita semua digiring ke neraka, baru diselamatkan ke surga. Gitu. Nah, mereka masuk neraka, kita belum masuk, Mas. Kita belum masuk, lam yadkhuluha. Ayat 47-nya coba silakan. Dan apabila pandangan mereka dialihkan ke arah penghuni neraka, mereka berkata, ya Tuhan kami, janganlah Engkau tempatkan kami bersama-sama orang zalim itu. Nah, jadi mereka lagi nunggu masuk, pas nengok ke sebelah sono, melihat penghuni neraka, mereka saling lihat kan, baru berdoa, Rabbana la taj'alna ma'al qaumidz dzalimin. Artinya apa Mas? Ini yang mau saya sampaikan. Kita semua itu digiringnya ke neraka. Yang diselamatkan adalah mereka-mereka yang bertakwa. Mereka udah masuk neraka duluan, kita belum. Iya. Nah, saya alhamdulillah dengan izin Allah hari Jumat lalu ketemu sama Ustadz Umar Mita di kantor dakwahnya Syamilah. Dijelaskan, akhirnya saya tanyain sama beliau, dia jelasin perjalanan manusia dari alam barzah, terus mizan, terus sirat dan lain-lain gitu ya. Masuknya neraka dulu, Mas. Oh. Neraka.
Di tempat nunggu masuk neraka di situ. Baru kemudian orang yang bertakwa dibelokin menuju tempat nunggu masuk surga. Namanya di Danau Kontoroh. Danau Kontoroh tuh. Jadi di dalam surga ada Danau Al-Kautsar, di luarnya ada Danau Kontoroh. Nah, kita ditungguin di situ. Gitu. Jadi kemungkinan ayat ini adalah kondisinya di situ nih. Orang neraka sudah masuk, orang surga belum. Jadi teman-teman semua, kita ini sebetulnya perjalanannya menuju neraka. Apakah kita bisa belok ke surga apa enggak, kan mengerikan. Kalau Salman Al-Farisi saja bisa 3 hari enggak nongol karena rasa takut gitu ya. Sekarang introspeksi diri lah. Kita punya rasa takut apa enggak ya? Karena rasa takut itu karena tidak ada ketaatan tanpa rasa takut. Tidak ada ketaatan tanpa rasa takut. Silakan aja teman-teman yang kerja. Kenapa bisa taat sama bosnya? Karena ada takut gaji nggak dibayar, takut dipecat, takut apa segala macam kan. Jadi tidak ada ketaatan tanpa rasa takut. Jadi bagaimana caranya kita harus berjuang menumbuhkan rasa takut kepada Allah. Bayangin aja kalau kita sudah meninggal, sudah mati, dan kita digiring ke neraka, itu ngeri banget, sudah ngeri banget. Gitu. Jadi teman-teman semua, mudah-mudahan ini jadi apa ya? Jadi pengingat lah buat saya juga. Usikum wa iyaya nafsi bittaqwallah. Kita ini semuanya digiring ke neraka. Mudah-mudahan Allah golongkan kita termasuk orang-orang yang diselamatkan bersama-sama dengan orang-orang takwa yang lain. Allahu a'lam bishawab. Allah Bisa jadi tambahan ilmu buat kita semua. Amin. Tidak ada takwa dengan tidak rasa takut gitu ya, Ustaz? Ya, tidak ada ketaatan tanpa rasa takut. Tidak ada ketaatan tanpa rasa takut. Artinya takut itu sepaket dengan ketaatan gitu ya, Ustaz? Betul, betul. Takut itu adalah harga yang harus dibayar mahal. Harga mahal yang harus dibayar untuk mendapatkan rahmat Allah, Mas. Masya Allah. Iya, kita harus punya rasa takut baru bisa dapat surga. Iya. Dan mahal, Mas, surga itu mahal. Makanya ada orang yang nggak punya rasa takut sama sekali, wah sayang banget itu gitu. Kita harus punya rasa takut, tapi berlebihan takut juga salah. Oh. Ya kan? Makanya kan khaufan wa tama'an, takut dan penuh harap. Tetap punya harapan. Kalau orang yang takut total kan nggak punya harapan sama sekali. Udahlah saya takut udah nyerah aja kan begitu ya, Mas. Ya, ini surat Al-A'raf ayat 56. Coba dibaca, Mas. Wala tufsidu fil ardi wad'uhu khaufan wa tama'a. Kalau di ba'da islahiha wad'uhu khaufan wa tama'a. Inna rahmatallahi. Jadi khaufan wa tama'a. Ya. Tuh, jadi Allah bilang dengan rasa takut dan punya harapan gitu loh. Jadi kita ini nggak boleh takut total tapi nggak punya harapan. Banyak orang yang udah punya rasa takut sama sekali udah nggak punya harapan, akhirnya bunuh diri. Gitu. Ya. Allah alam bishawab. Jazakallah khair Ustaz atas kajian pada malam hari ini, luar biasa, Masya Allah. Baik teman-teman semuanya, masih ada waktu ini untuk kita adakan sesi tanya jawab. Kami persilahkan bagi yang ingin bertanya langsung kepada Ustadz Indra bisa langsung menghidupkan mikrofonnya. Silakan. Ada? Alhamdulillah enggak ada. Ada Ustaz. Ya, alhamdulillah. Bu, apa kabar, Bu? Alhamdulillah Ustaz baik. Nah. Saya ya agak pengen kok Ustaz nggak muncul ya. Iya. Yang penting Ustaz sehat ya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Lagi dikasih kesibukan sama Allah yang lain, alhamdulillah. Makanya barusan begitu di-share jam 22.53, saya lagi di perjalanan, langsung saya wapri itu, Mas, bisa dimundurin gak dikit, Mas? Udah lama kan ngobrol-ngobrol kita. Ya. Ternyata qadarullah bisa juga, alhamdulillah. 22.15 saya nyampe rumah, langsung on, alhamdulillah. Ya. Ustaz, pertanyaannya siapa saja sih Ustaz orang-orang yang dirindukan surga? Siapa saja orang-orang yang
dirindukan surga gitu, dirindukan oleh surga. Oh, Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Baik. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ada satu hadis ya yang bilangnya begini. Mereka yang berdoa untuk mengharapkan surga sehari minimal tiga kali. Allahumma inni as'alukal jannah. Ya Allah, aku meminta surga. Surga yang berdoa kepada Allah, masukkanlah orang itu ke dalam surga. Orang-orang yang berdoa, Allahumma inni a'udzubika minan nar. Allahumma inni as'alukal jannata wa a'udzubika minan nar. Dan aku berlindung dari neraka. Nerakalah yang meminta kepada Allah, jangan masukkan orang itu ke dalam neraka. Itu salah satu contoh amalan yang amalan-amalan yang dirindukan surga, dan neraka saja nggak mau. Nah, Bu, ciri-ciri orang soleh, kalau Ibu mau tahu, hamba-hamba Allah lah. Silakan baca surat Ali Imran ayat 15, ayat 16. Silakan. Surat 3 ayat 15, ayat 16. Bunda, boleh dibantu baca, Bunda? Silakan. Ali Imran. Iya, Ali Imran ini udah kelihatan nih. Oh ya. Ayat berapa itu? 15. Katakanlah, maukah aku kabarkan kepadamu apa yang lebih baik dari yang demikian itu? Bagi orang-orang yang bertakwa tersedia di sisi Tuhan mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya, dan pasangan-pasangan yang suci, serta ridho Allah, dan Allah maha melihat hamba-hambanya. Oke, ayat 15 ya. Allah maha melihat hamba-hambanya. Siapa hamba Allah? Ayat 16-nya. Yaitu orang-orang yang berdoa, ya Tuhan kami benar-benar beriman, maka ampunilah dosa-dosa kami, dan lindungilah kami dari azab neraka. Nah, inilah Bu, yang dimaksud dengan hamba Allah adalah orang yang takutnya sama azab neraka. Jadi doanya nomor satu minta ampun dan minta lindungi dari azab neraka. Lebih banyak itu doanya. Kita coba introspeksi sama-sama ya. Saya nggak mau nyalahin ya. Ini juga kebiasaan saya dulu. Minta ampun sama minta dilindungi dari neraka cuma sekali. Sisanya minta bayar listrik, minta mobil, minta rumah, minta lebih banyak tuh, ya kan? Benar nggak? Bukan berarti nggak boleh minta. Allah silakan minta yang banyak. Tapi dunia mah sudah dijamin sama Allah. Yang tidak dijamin itu surga dan neraka. Ya, surga dan neraka tidak dijamin. Bisa masuk surga, bisa masuk neraka. Oleh karena itu lebih banyaklah minta ampun, lebih banyaklah minta surga, dan lebih banyaklah berlindung dari api neraka dibanding dengan minta-minta yang lain. Siap. Ini kalau mau lagi surat 25 ayat 63 sampai 68. Masya Allah. Al-Furqan 25. ayat berapa, Zat? 63 sampai 68. Silakan Bunda. 63 ya? Ya, 63 sampai 68. Nanti kita lihat aja. Ya. Adapun hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih itu adalah orang-orang yang berjalan di bumi dengan rendah hati. Oke, ciri-ciri hamba Allah adalah yang satu, rendah hati. Lanjut. Rendah hati. Dan apabila orang-orang bodoh menyapa mereka dengan kata-kata yang menghina, mereka mengucapkan salam. Salam, oke. Jadi kalau ada yang ngatain, ada yang ngomongin, nggak dibales, Bu. Malah didoain. Salam itu kan artinya selamat. Selamat ya, kita doain. Semoga Allah kasih hidayah, semoga Allah tolong dia, semoga Allah ampuni kita semua. Lanjut Bu, ayat 64-nya. Dan orang-orang yang menghabiskan waktu malam untuk beribadah kepada Tuhan mereka dengan bersujud dan berdiri. Tuh, jadi malam banyak ibadah. Ayat 65 Bu. Dan orang-orang yang berkata, ya Tuhan kami, jauhkanlah azab jahanam dari kami. Karena sesungguhnya azabnya itu membuat kebinasaan yang kekal. Hamba Allah itu takutnya sama jahanam, takutnya sama neraka. Bukan takut miskin, bukan takut nggak bisa bayar kontrakan, bukan takut nggak bisa bayaran sekolah,
Bukan takut nggak bisa makan, bukan. Takutnya sama neraka, nomor satu ini. Kalau diterusin sampai 68, nggak ada satupun bahasan tentang hamba Allah yang takut dunia tuh nggak ada. Takutnya neraka. Nah, kita lebih takut mana? Lebih takut mana? Apakah kita lebih mendahulukan dunia daripada akhirat? Karena orang yang takut, orang yang manusia saat ini terbagi tiga terhadap akhirat. Satu, orang yang mendustakan akhirat. Dua, orang yang mendahulukan dunia dibanding akhirat. Tiga, orang-orang yang mendahulukan akhirat dibanding dunia. Jadi ada tiga ya, bedakan ya. Satu, mendustakan akhirat, artinya nggak percaya ada akhirat. Kalau udah mati selesai semua urusan. Nggak ada namanya hari pembalasan dan lain-lain. Yang kedua adalah orang yang mendahulukan dunia dibanding akhirat. Wa asarul hayati dunya. Ini surat apa? An-Nazi'at ayat 38, 39, 40, ya kan? Wa asarul hayati dunya, mendahulukan akhirat. Bahkan mendahulukan dunia. Bahkan baca al-muluknya saja ditujukan buat dapat dunia. Bahkan sholatnya saja, sedekahnya saja, ibadahnya saja dilakukan untuk mendapatkan dunia. Mudah-mudahan dengan baca al-muluk rezeki saya lancar. Salah nggak? Ya belum tentu benar gitu loh. Kalau salah banget mau itu urusan Allah lah, saya nggak paham juga. Saya nggak mau nyalah-nyalahin orang. Tapi jangan sampai ibadah kita lakukan untuk mengejar dunia. Ini salah juga nih. Wa asarul hayatad dunia. Orang-orang yang mendahulukan dunia dibandingkan akhirat. Apa jaminan, apa balasannya? Fa'innal jahimah hiyal ma'wa. Kan ayatnya begitu kan? 39 dan 40 surat An-Nazi'at. Orang yang mendahulukan dunia, kita hanya dunia, kita apalah. Ya kalau dikabulin sama Allah ya udah nggak ada buat akhirat. alhamdulillah. Ya, jadi orang-orang yang mendahulukan dunia, maka balasannya adalah neraka. Yang ketiga adalah orang-orang yang mendahulukan akhirat dibanding dengan dunia. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mendahulukan akhirat dibanding dunia. Kalau mendustakan akhirat nggak usah kita bahas lah. Itu udah orang ateis, orang apa segala macam. Itu orang yang mendustakan akhirat. Jadi gitu ya, Bu. Jadi amalan-amalan yang dirindukan surga adalah jadilah hamba Allah. Salah satunya adalah orang-orang yang berdoa setiap hari minta dijauhkan dari azab neraka dan minta surga minimal sehari 3 kali. Jadi nggak pakai jilbab. Gitu ya, Bu. Tapi jangan cuma Allahumma inni as'alukal jannah, habis itu nggak ngapa-ngapain gitu loh. Kan saya udah minta 3 kali, nggak bisa. Islam ini agama paket kalau saya ya. Kalau saya mengartikannya Islam ini agama paket. Rukun Islam itu 5-5-nya harus dikerjain. Rukun iman 6-6-nya harus diimani. Jadi nggak mentang-mentang sudah berdoa minta dijauhin dari surga dan minta didekatkan dengan surga dan dijauhi dari neraka, terus udah selesai itu, nggak perlu sholat lagi, nggak perlu zakat lagi, nggak bisa. Satu paket semuanya dikerjakan. Yang penting murnikan mukhlisina lahuddin. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Kita ini diperintahkan untuk menyembah Allah dengan ikhlas. Ikhlas beragama tanpa mengharapkan sesuatu. Mengharapkannya apa? Ridha Allah saja. Ridha Allah saja. Itu. Jadi di balik ridha Allah kita berharap dikasih rezeki, yaitu bonus gitu. Bukan berarti nggak boleh, boleh. Tapi kan tujuan kita mengharapkan ridha Allah. Ya, wa minan nasi may yasri nafsahu ibtigha amardatillah. Surat Al-Baqarah ayat 217, di antara manusia ada yang mengorbankan dirinya hanya mengharapkan ridha Allah. Wallahu raufum bil ibad. Allah tahu hambanya yang mana. Jadi meskipun kita baca Al-Muluk dan lain-lain, Allah tahu di dalam hati kita. Kita baca Al-Muluk tiap malam nih niatnya buat apa nih? Apakah niatnya mau dapat kekayaan, apa niatnya buat ridha Allah? Allah tahu. Gitu. Wallahu a'lam bishawab ya, Bu. Syukran Ustaz. Apaan, Bu? Allah alam bisawab. Makasih Bunda Siti Aisyah yang sudah bertanya malam hari ini. Baik Ustadz, untuk mengakhiri sesi episode di ASN 112 ini, izin ada closing statement terlebih dahulu Ustadz sebelum kita akhiri. Monggo Ustadz. Oke. Baik, auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
teman-teman semua, pernah nggak teman-teman mendengar kisah tentang Nabi Ibrahim yang dibakar api? Lalu api itu diancam oleh Allah. Kalau sampai Ibrahim celaka, maka aku kembalikan semua api yang ada di dunia kembali ke neraka jahanam. Ini diceritakan di kitab-kitabnya para ulama. Ya. Dan api, Bu, Masya Allah, tabarakallah, 3 hari kehilangan panasnya saat itu. Saat itu. Jadi bukan cuma pas kejadian Nabi Ibrahim dibakar lalu nggak bakar. Jadi kasusnya ya narukuni barda wa salaman ala Ibrahim itu bukan cuma saat itu, 3 hari. Sampai ibu-ibu hari itu yang mau masak, nggak bisa masak, apinya dingin. Api saja takut dengan ancaman Allah bahwa kalau dia melukai Nabi Ibrahim, maka dia akan dikembalikan ke neraka. Dia saja takut, Bu. Api saja takut. Saking takutnya 3 hari api kehilangan panasnya. Kehilangan panasnya. Kan luar biasa ini, Masya Allah. Ya kan, api aja takut. Kita bagaimana, masa nggak takut? Dan ternyata di jahanam itu, Bu, di jahanam itu ternyata ada sumur. Sumur yang dalam. Kalau tutupnya dibuka, jahanam saja kesakitan. Kenapa? Karena lebih panas lagi tuh di situ. Gitu. Ya. Jadi di dalam jahanam itu ada sumur yang sekarang ditutup. Kalau tutupnya dibuka, jahanam sendiri kesakitan. Yang terakhir, teman-teman semua, proses masuk neraka itu bukan dicemplungin, dibukain pintu, dicemplungin, bukan. Ternyata seperti orang jatuh ke dalam sumur, ya. Nanti neraka yang berhak menghukum dia itu nangkep, gitu, ditangkap. Jadi kayak orang jatuh, ditangkap, gitu. Ya, misalnya contohnya ya, jatuh dari lantai 58. Ternyata dia masuknya ke lantai 50. Nah, itu neraka lantai 50 narik juga. Yang jatuh, yang dihukumnya di neraka lantai 40 nanti narik ya, cekrek. Jadi kayak di saup-saup gitu loh. Sekarang bayangkan aja kalau ibu latihan saja, loncat dari lantai 2 gitu kan. Loncatnya saja sudah kengerian, benar nggak? Apalagi loncat dari lantai 58. Silakan teman-teman semua latihan bungee jumping deh. Bungee jumping itu menurut mereka aman, talinya sudah diukur dan lain sebagainya. Loncatnya aja tetap ada kengerian kan, Bu, di situ, Bu. Ya kan? Loncatnya saja sudah kengerian. Nah, ini loncat ke dalam neraka. Sambil ditunggu gitu kan, kita ditangkapnya sama neraka yang mana. Nah, jadi teman-teman semua belajarlah tumbuhkan rasa takut kepada Allah karena tidak ada ketaatan tanpa rasa takut. Wallahu a'lam bishawab. Usikum wa ya nafsi bitaqwallah. Terima kasih banyak. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Makasih banyak Ustadz Indra untuk malam hari ini kajiannya luar biasa. Ternyata lama tidak bertemu ada rasa kerinduan dan sekali bertemu, Masya Allah, Allah obati dengan kajian-kajian Quran yang semoga ini bisa menggetarkan keimanan kita untuk bisa jadi lebih baik lagi. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman semuanya, kita screenshot terlebih dahulu. Silakan yang berkenan untuk on cam. Saya hitung 1, 2, 3. Oke. Baik, terima kasih banyak Ustadz Indra dan teman-teman semuanya. Semoga Allah berikan kita keberkahan untuk hidup kita semua. Kita akhiri bersama dan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair, Mas. Bu, Ya. salam semua. Siap. Pamit duluan. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum.